Islam TV, menjalin ukhuwah, menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa Al-Islam TV yang saya muliakan dan yang insyaallah juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi, alhamdulillah, kita pada episode berikutnya ini. Mudah-mudahan para pemirsa sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, dalam kesempatan ini marilah kita selalu mengaturkan rasa puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, ihsan, panjang umur, sehat dan sempat, sehingga kita bisa bertemu kembali. Salawat serta salam semoga selalu dilimpahkan oleh Allah kepada junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, idola kita, pimpinan kita dari dunia sampai akhirat, yaitu Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah pemirsa Al-Islam TV rahimakumullah. Dalam kesempatan ini izinkanlah saya untuk menyampaikan tentang beberapa hal yang ada kaitannya tentang bulan Syawal. Baru saja kita selesai menunaikan ibadah puasa selama sebulan suntuk. Oleh karena itu, tentunya tibalah di bulan Syawal. Dalam artian bahwa kata Syawal tersebut dari bahasa Arab yang aslinya dari kata syawwala yushawwilu syawwalan. Meningkat, sedang meningkat dan peningkatan. Baiklah, apa yang perlu ditingkatkan atau yang meningkat dalam hal ini setelah kita menunaikan ibadah puasa selama sebulan suntuk? Yaitu diantaranya yang pertama, kita harus meningkat hubungan kita dengan Allah dan juga sesama manusia. Yang disebut istilah kata adalah hablum minallah wa hablum minan nas. Ini pun juga telah diperintahkan oleh Allah dalam firman-Nya, yaitu surat Al-Imran ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Duribat 'alaihimudz dzillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Al-ayat. Manusia atau mereka di mana saja ditimpa kehinaan, kenistaan, kecuali orang-orang yang selalu menghubungkan dirinya dengan Allah dan juga selalu berkomunikasi dengan sesama manusia dengan yang baik. Begitulah diantaranya harus meningkat. Adapun ciri-ciri orang yang itu meningkat hablum minallah diantaranya adalah satu, mereka selalu rajin beribadah, wabil khusus sholat, yaitu sholat 5 waktu dan juga ditambah dengan sholat-sholat sunnahnya. Lebih baik lagi sholat 5 waktu dikerjakan secara berjamaah di masjid atau di musola. Akan tetapi sholat-sholat sunnah justru
justru lebih bagus dikerjakan di rumah kita masing-masing. Karena rumah kita perlu dibuat atau dimanfaatkan untuk sholat, supaya untuk menyinari rumah kita. Nawwiru buyutakum bi qiraatil Qur'an wa bis sholah. Sinarilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran dan dengan sholat. Itulah perintah Rasul. Kemudian juga di antaranya ciri-ciri orang yang meningkat hablum minallah adalah sering membaca Al-Quran atau cinta Quran. Dan juga yang ketiga adalah suka berzikir. Di antaranya zikir yang paling dicintai oleh Allah adalah ada 4 yang mungkin sering dilantunkan dalam istilah syair kita yang sering di Al-Arifin, Muhammad Ilham Arifin Al-Ustadz ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Masya Allah. Inilah merupakan zikir yang paling dicintai oleh Allah. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati bisa menjadi tentram dan tenang. Baiklah. Kemudian diantaranya ciri-ciri orang yang meningkat hablum minan nas. Yang pertama adalah orang itu berbakti kepada kedua orang tuanya meningkat. Jadi setelah kita meningkat ibadah kepada Allah, kemudian semestinya harus juga meningkat berbakti kita kepada kedua orang tua. Karena ridhonya Allah juga ridhonya orang tua. Jadi ada pepatah dalam bahasa Jawa tentunya. Pelem kue ini dipangan lowo, digondol mabur, tiba ning segara. Sapa wani karo wong tuwa, uripe bakal sengsara. Masya Allah. Jadi maksudnya, kalau kita ingin hidupnya mulia, maka muliakanlah orang tua kita. Kalau kita hidupnya ingin berbahagia, bahagiakanlah dulu orang tua kita. Ini sangat luar biasa. Birrul walidain. Berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Wabil khusus ibu kita. Dan juga bapak kita. Kemudian meningkat hablum minan nas yang kedua di antara ciri-cirinya adalah kita juga sesama manusia saling berkomunikasi, saling senang bersilaturahim dan juga senang berjabatan tangan. Yang di antaranya jabatan tangan itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Baiklah. Kemudian selanjutnya, setelah kita menjalankan ibadah puasa selama sebulan suntuk, tentunya kita meningkat. Yang kedua adalah ilmu kita. Pemirsa Al-Islam TV yang berbahagia, ilmu kita meningkat dalam artian kita juga semakin semangat dalam mencari ilmu atau thalabul ilmi. Seperti sabda Rasul, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jalasa fi majlisit ta'limi, barang siapa yang duduk di dalam majelis taklim dalam artian mencari ilmu, walau sa'atan, walaupun hanya sebentar saja, afdholu, itu lebih utama, min sholatin, daripada sholat alfi rakaatin, 1000 rakaat. Jadi luar biasa ini hikmahnya. Dan juga orang yang mencari ilmu di dalam majelis taklim walaupun hanya sebentar, itu lebih utama daripada menjenguk orang sakit jumlahnya 1000 orang. Dan juga lebih baik daripada berziarah kepada para alim ulama sebanyak 1000 jenazah. Itulah hebatnya keutamaan mencari ilmu atau thalabul ilmi. Dan karena ilmu jugalah kita bisa mudah hidup kita. Dalam istilah lain, hidup dengan seni indah, hidup dengan ilmu mudah atau dengan teknologi mudah, hidup dengan iman terarah,
dan hidup dengan maksiat, maka akan bubrah semuanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Nah, dan juga kalau kita punya ilmu, itu semuanya akan mudah, seperti juga disabdakan Rasul, man aradad dunya fa'alahi bi'ilmi. Barang siapa yang ingin menguasai dunia dan barang siapa yang ingin meraih dunia, maka caranya juga dengan ilmu. Wa man aradal akhirata fa'alahi bi'ilmi. Dan juga barang siapa yang ingin meraih akhirat, caranya juga dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bi'ilmi. Dan juga barang siapa yang ingin mencapai dunia akhirat, juga caranya dengan ilmu. Dalam istilah Jawa disebutkan, mangan enak sego pecel, dunyane kepenak, akhiratnya kecekel. Luar biasa. Ini perlu kita juga sikapi. Baiklah, kemudian dalam peningkatan di bulan Syawal ini, yang perlu kita tingkatkan juga adalah yang ketiga, yaitu kerukunan. Pemirsa Al-Islam TV rahimakumullah, kerukunan ini adalah merupakan suatu yang sangat penting sekali. Dalam istilah kata adalah ukhuwah. Seperti yang telah kami ketahui bahwa ukhuwah itu ada 4. Di antaranya adalah ukhuwah ahliyah. Yang kedua, ukhuwah islamiyah. Yang ketiga, ukhuwah jam'iyah. Dan yang keempat adalah ukhuwah watoniyah. Adapun yang dimaksudkan ukhuwah ahliyah adalah kerukunan dalam keluarga kita masing-masing yang berada di rumah kita. Dan terah kita, itulah harus kita jaga kerukunan. Kemudian ukhuwah islamiyah, inilah kerukunan sesama muslim dimanapun berada, dari dunia manapun yang ada di sini, baik dari Amerika sampai Ameriki dan sampai Ameriko. Ini kita harus rukun, namanya ukhuwah islamiyah. Secara umum kita jaga. Yang ketiga adalah ukhuwah jam'iyah. Nah, ini terkadang sekarang sudah banyak terjadi ini. Boleh kita berbeda pendapat, boleh kita berbeda aliran, boleh kita berbeda faham. Tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting kita tetap rukun. Maka dalam suatu syair yang pernah saya pelajari, berbeda pendapat tidak masalah, berbeda faham tidak masalah, berbeda aliran tidak masalah, saling menghormat alhamdulillah, yang penting rukun alhamdulillah, berpecah belah innalillah, musibah. Jadi kalau ada sesama muslim, sesama orang Islam, sesama mukmin, gara-gara beda faham, gara-gara berbeda aliran, dan juga berbeda pendapat, kok sampai berpecah belah, sampai salaman aja tidak mau, sampai tegur sapa tidak mau, bahkan pisah RT, pisah keluarga. Na'udzubillahi min dzalik, itu laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah Allah dalam surat Ali Imran ayat 103 telah dijelaskan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada agama Allah, yaitu agama Islam, dengan yang sekuat-kuatnya, dan janganlah berpecah belah. Wala tafarraqu, ini di garis bawah, ini penting sekali. Dan juga dikuatkan oleh firman Allah surat An-Najm ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu bimanittaqa al-ayat. Maka janganlah kamu merasa paling suci sendiri, janganlah kamu merasa paling benar sendiri, karena dialah Allah yang mengetahui siapa di antara kalian yang paling takwa. Maka kita tidak boleh merasa paling benar, tidak boleh merasa paling pintar dan paling suci, dan jangan menganggap orang lain adalah salah, golongan yang lain tidak benar. Tidak boleh seperti itu. Kita dengan orang lain bolehnya hanya mengingatkan saja, mengajak dengan baik, bukan mengejek. Dan juga merangkul, bukan memukul. Contoh kata-kata memukul. Ada orang yang pergi ke masjid barusan
dibilangin tumben ke masjid. Nah itu memukul namanya. Maksudnya alhamdulillah sekarang sudah mau ke masjid saudara saya, ditambah saudara. Gitu mestinya kata-kata merangkul. Dan juga bukan dengan marah-marah kita mengajak orang, harus dengan ramah-ramah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Begitu firman Allah. Surat An-Nahl ayat 125. Inilah kerukunan yang sangat penting sekali. United we stand, divided we fall. Bersatu kita teguh, bercerai kita akan hancur, akan runtuh. Inilah perlu kita sikapi. Beberapa akhir-akhir ini banyak mungkin orang-orang yang tidak bertanggung jawab akan mengacak-acak agama kita supaya berpecah belah sehingga lemah. Oleh karena kita harus waspada oleh seperti itu, sikap yang seperti itu. Baiklah, kemudian untuk peningkatan yang keempat adalah kegotong royongan. Tentunya kita hidup tidak bisa sendiri. Kita harus bergotong royong, bekerja sama, saling tolong menolong dengan orang lain. Apalagi dengan tetangga kita. Kita harus berbuat baik. Di dalam hadisnya, dalam sabda Rasulnya, ada dua golongan. Orang yang nanti dicuekin oleh Allah dan tidak dilihat oleh Allah di akhirat kelak. Yaitu yang pertama, jarusu, orang yang jahat dengan tetangga, wa qati'ur rahimin, dan orang yang senang memutuskan silaturahim atau memutuskan tali persaudaraan. Inilah dua golongan orang-orang yang nanti dicuekin oleh Allah. Oleh karena itu, untuk menguatkan kegotong royongan ini, kita harus saling tolong menolong, bantu membantu. Maka istilah kata pagar tembok dengan pagar mangkok adalah kuat pagar mangkok. Maksudnya pagar mangkok itu kita saling memberi, saling memberi dengan tetangga kita, saling weweh begitu. Akhirnya kuatlah jadinya persaudaraan kita dan kegotong royongan kita. Dan barangkali tidak kampung-kampung kita membutuhkan bantuan untuk pembangunan jalan, apalagi pembangunan masjid. Nah, tentunya kita mengulurkan tangan untuk membantu dengan sesuai kemampuan kita masing-masing. Itulah kegotong royongan. Dalam firman-Nya Allah telah berfirman juga dalam surat Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-menolonglah dalam takwa dan dalam kebaikan. Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam hal yang dosa dan kemungkaran. Itu dilaknat oleh Allah. Kemudian yang terakhir, peningkatan yang kelima adalah yang perlu kita tingkat adalah peduli sosial. Istilah yang gampang kita ingat adalah kita senang sedekah. Karena orang senang sedekah itu adalah sangat hebat dan sangat luar biasa manfaatnya. Dalam seperti sabdanya Rasul, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fi sodaqotin khomsu khisolin. Ada sesungguhnya 5 keuntungan dalam sodakoh. Yang pertama adalah taziduhu fi amwalihim. Insyaallah akan selalu menambah harta bendanya orang yang senang sedekah. Yang kedua adalah syifa'un lil marid. Menjadi suatu obat bagi orang-orang yang sering sakit-sakitan. Kemudian yang ketiga, yarfa'illahu anhumul bala. Insya Allah dengan kita sering sedekah, maka akan menjauhkan kita dari musibah yang ada di dunia ini. Kemudian yang keempat, tamuru ala sirati kal balqil khotib. Insya Allah nanti kalau kita meniti di jembatan Shiratal Mustaqim di akhirat, cepat seperti kilat. Ya Allah akan tolong. Yang kelima yang terakhir adalah yadkhulul jannata bila hisabin wala adzabin. Insyaallah masuk ke surga tanpa hisab dan tanpa diadab oleh Allah. Demikianlah pemirsa Al-Islam TV yang saya sampaikan tentang peningkatan di bulan Syawal. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.